tren CO2 atmosfer versus perubahan suhu global. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida, atau CO2, di atmosfer telah berkontribusi secara signifikan terhadap pemanasan global. Selama beberapa dekade terakhir, berbagai konferensi dan perjanjian internasional telah dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Artikel ini akan membahas bagaimana tren CO2 atmosfer berkorelasi dengan perubahan suhu global, serta menyoroti peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah aksi iklim global. Korelasi CO2 atmosfer dengan perubahan suhu global. Para ilmuwan telah mencatat peningkatan drastis dalam kadar CO2 atmosfer sejak era industri. CO2 adalah gas rumah kaca utama yang memerangkap panas di atmosfer, menyebabkan suhu rata-rata global meningkat. Tren utama. Sejak era praindustri, konsentrasi CO2 telah meningkat dari sekitar 280 ppm menjadi lebih dari 420 ppm pada tahun 2024. Suhu global rata-rata telah meningkat sekitar 1,2 derajat Celcius sejak akhir abad ke-19. Periode terpanas dalam sejarah modern terjadi dalam beberapa dekade terakhir, dengan tahun 2016 dan 2023 menjadi salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Untuk memahami bagaimana tren ini berkembang, mari kita lihat beberapa tonggak sejarah utama dalam aksi perubahan iklim global. Tonggak sejarah penting dalam perubahan iklim. 1979, Konferensi Iklim Dunia Pertama. Pada tahun 1979, Konferensi Iklim Dunia Pertama diselenggarakan oleh World Meteorological Organization atau WMO di Jenewa, Swiss. Ini adalah pertama kalinya para ilmuwan dari berbagai negara berkumpul untuk membahas dampak peningkatan gas rumah kaca terhadap perubahan iklim global. Konferensi ini menjadi dasar bagi penelitian iklim selanjutnya dan menyoroti perlunya tindakan global untuk mengurangi emisi CO2. 1990, Laporan Penilaian Pertama IPCC. Pada tahun 1990, Intergovernmental Panel on Climate Change, atau IPCC, menerbitkan laporan penilaiannya yang pertama. Laporan ini menegaskan bahwa konsentrasi CO2 telah meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia. Pemanasan global adalah fenomena nyata yang akan berdampak pada cuaca, permukaan laut, dan ekosistem global. Tindakan global diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Laporan ini menjadi dasar bagi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, atau UNFCCC, yang kemudian ditandatangani pada KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro. 1995, Konferensi Perubahan Iklim PBB Pertama, atau COP1. Pada tahun 1995, Konferensi Perubahan Iklim PBB COP1 pertama diadakan di Berlin, Jerman. Konferensi ini memperkuat kebutuhan akan perjanjian internasional yang lebih kuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. COP1 menjadi titik awal bagi negosiasi menuju Protokol Kyoto, yang disepakati beberapa tahun kemudian. Tren CO2 dan suhu pada 1995.
konsentrasi CO2 sekitar 360 ppm. Suhu global telah meningkat sekitar 0,5 derajat Celcius dibandingkan era praindustri. 2005, Protokol Kyoto mulai berlaku. Protokol Kyoto, yang disepakati pada tahun 1997, akhirnya mulai berlaku pada 16 Februari 2005, setelah Rusia meratifikasinya. Ini adalah perjanjian internasional pertama yang mengikat negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca berdasarkan target yang ditentukan. Poin utama Protokol Kyoto. Negara maju diwajibkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% di bawah tingkat tahun 1990 dalam periode 2008-2012. Mekanisme perdagangan karbon diperkenalkan sebagai cara untuk mencapai target pengurangan emisi. Negara berkembang tidak diwajibkan memiliki target pengurangan emisi, tetapi didorong untuk berpartisipasi. Tren CO2 dan suhu pada 2005. Konsentrasi CO2 mencapai 380 ppm. Suhu global telah meningkat sekitar 0,7 derajat Celcius dibandingkan era praindustri. 2010, Kesepakatan Copenhagen atau Copenhagen Accord. Pada COP15 tahun 2009, diadakan konferensi Copenhagen yang menghasilkan kesepakatan Copenhagen atau Copenhagen Accord pada tahun 2010. Poin utama dari kesepakatan Copenhagen: mengakui perlunya membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Menetapkan janji sukarela dari berbagai negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Negara maju berkomitmen untuk memberikan dana $100 miliar Amerika per tahun mulai 2020 untuk membantu negara berkembang dalam menangani perubahan iklim. Tren CO2 dan suhu pada 2010. Konsentrasi CO2 mencapai 390 ppm. Suhu global telah meningkat sekitar 0,9 derajat Celcius dibandingkan era praindustri. 2015, Kesepakatan Paris atau Paris Agreement. Pada COP21 tahun 2015, Perjanjian Paris atau Paris Agreement diadopsi sebagai perjanjian iklim global baru untuk menggantikan Protokol Kyoto. Poin utama dari Perjanjian Paris bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dengan upaya lebih lanjut untuk membatasi hingga 1,5 derajat Celcius. Negara-negara harus mengajukan target pengurangan emisi atau NDC, yaitu Nationally Determined Contributions, yang diperbarui setiap 5 tahun. Meningkatkan pendanaan untuk aksi iklim di negara berkembang. Tren CO2 dan suhu pada 2015. Konsentrasi CO2 mencapai 400 ppm. Suhu global telah meningkat sekitar 1 derajat Celcius dibandingkan era praindustri. Tren utama yang terlihat: konsentrasi CO2 atmosfer terus meningkat dari sekitar 280 ppm di era praindustri menjadi lebih dari 420 ppm saat ini. Suhu global meningkat seiring dengan peningkatan CO2, menunjukkan korelasi yang kuat antara keduanya. Meskipun berbagai konferensi dan perjanjian telah dilakukan, emisi global masih tinggi, dan lebih banyak aksi nyata diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
Masa depan. Implementasi penuh Perjanjian Paris menjadi kunci untuk menahan kenaikan suhu global. Teknologi energi bersih dan kebijakan dekarbonisasi perlu dipercepat. Kesadaran global dan keterlibatan sektor swasta semakin penting dalam menangani perubahan iklim. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tren CO2 atmosfer dan perubahan suhu global, serta peran kebijakan iklim, kita dapat lebih berkontribusi dalam upaya menjaga bumi tetap layak huni untuk generasi mendatang.